kondomnya sendiri itu sangat efektif dalam mencegah kehamilan, tetapi yang membuat kita menjadi gagal kondom itu adalah cara pakai dan penyimpanannya. Sperma itu bukan seperti sel telur yang diproduksi, dikeluarkan, dan mati dalam waktu 24 jam. Sperma itu bisa disimpan di dalam kantong sperma di dalam buah zakar bisa sampai berbulan-bulan begitu loh. Halo geng sehat, halo moms and dads. Ketemu lagi di Ngoprek, ngobrol habis praktek. Kali ini saya lagi nggak ada di studio nih. Lagi di mana ya? Hari ini kita datang ke RSIA Bunda Ciputat, tempat prakteknya Dr. Evander, spesialis obgyn. Halo dok. Halo semua, halo. Sehat halo, dok? Sehat luar biasa. Habis praktek? Baru mau mulai malahan. Oh ini baru mau mulai. Nanti praktek hari ini berapa jam nih dok? Hari ini sih saya kebetulan mungkin sampai agak malam ya, sampai jam 8 malam kali ya. Duh, sedang sibuk tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh dok? Yes, dengan senang hati untuk teman Bumil. Tema kali ini seru banget dok, mungkin tabu ya, banyak beberapa geng sehat moms and dads ngomongin ini tuh tabu. Jadi kita akan ngobrolin kontrasepsi pria dok. Yes, oke. Sebenarnya bingung juga ya, kok pria sekarang pakai kontrasepsi? Kan dari dulu-dulu kontrasepsi pokoknya perempuan dok, ya kan? Sekarang ada yang baru dok, pria, bener nggak? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong kontrasepsi pada pria ya, kontrasepsi pada pria itu kondom yang sehari-hari kita pakai pun juga itu kontrasepsi pria kan begitu ya. Tetapi sekarang dengan seiring semakin berkembangnya zaman kan ya, bahwa tujuan kontrasepsi kan mencegah kehamilan. Dan mencegah kehamilan itu bukan saja artinya kita memblok si spermanya, tetapi kita juga bisa bekerja dengan cara lain. Misalnya seperti mencoba menurunkan jumlah spermanya, atau membuat spermanya menjadi tidak bisa bergerak, atau kita juga bisa memblok spermanya dari dalam saluran spermanya sendiri. Jadi ada beberapa mekanisme yang sedang dipelajari sekarang untuk digunakan sebagai kontrasepsi alternatif selain kondom pada pria. Iya, betul. Ini dok, kita lihat dari media sosial sekarang ya, yang lagi hot tentang vasektomi dok. Jadi ada beberapa konten yang mulai membahas tentang vasektomi. Ada beberapa geng sehat atau moms and dads yang mungkin udah pertimbangan untuk vasektomi. Jadi sebenarnya vasektomi itu sebenarnya sama nggak sih dok sama dikebiri? Nah, ini menarik karena gini, kalau kita bicara vasektomi, definisinya apa? Vasektomi itu hanya memotong vas deferens. Apa itu vas deferens? Makanya disebutnya vasektomi karena yang kita potong namanya vas deferens. Nah, vas deferens itu adalah saluran sperma begitu. Jadi metode operasi vasektomi itu hanya memotong saluran spermanya. Artinya seorang pria akan tetap memiliki buah zakar dan buah zakar itu akan tetap menghasilkan hormon dan hormon itu artinya akan tetap memiliki libido dan sebagainya begitu ya. Nah, tetapi berbeda dengan kebiri nih. Nah, kalau kebiri ceritanya lain. Karena kebiri bisa saja artinya kita buat supaya prianya tidak lagi memiliki hormon. Contohnya seperti kita mengkebiri kucing, kita potong buah zakarnya, testikelnya kita buang, testisnya kita buang. Itu pun juga bisa kita lakukan begitu. Jadi kita melakukan kebiri pada pria, tetapi memang itu adalah opsi yang sangat jarang terjadi saat ini di dunia modern, kecuali ya mungkin dalam pertimbangan untuk masalah hukum begitu kan ya. Tetapi ini dulu sempat dilakukan pada kastrato. Kastrato tuh istilahnya adalah penyanyi paduan suara pria gitu. Sebelum akil balik dipotong dulu buah zakarnya supaya tetap mempertahankan angelic voice-nya, suara seperti malaikat pada anak kecil begitu. Oh wow, one day one info. Saya baru tahu nih dok, ternyata ada sejarahnya juga dulu ya. Yes. Dok, tapi kalau vasektomi itu sebenarnya sperma kan tetap diproduksi ya? Ya. Kemudian prosedurnya apakah operasi yang besar gitu dok? Nggak, operasinya kecil, operasi sangat kecil. Dan itu bahkan operasi yang bisa dilakukan dengan bius lokal di beberapa tempat begitu ya. Dan bisa langsung pulang pasca tindakan begitu. Oh, jadi kayak one day surgery gitu dok? Yes, one day surgery, sangat singkat. Tetapi memang yang melakukan bukan dokter kandungan, bukan saya. Yang melakukan nanti dokter urologi atau dokter bedah umum begitu. Itu sifatnya permanen dok? Ditakdirkan untuk permanen, meskipun memang bisa dicoba untuk melakukan penyambungan kembali atau rekanalisasi. Gitu. Oh oke, berarti bisa ya dok kalau misalnya udah vasektomi terus mau punya anak lagi bisa nggak tuh dok? Sebenarnya bisa. Apakah dengan kita mencoba menyambungkan kembali atau kita melakukan program bayi tabung dengan mengaspirasi atau menyedot spermanya begitu loh ya. Sebenarnya bisa.
Tetapi makanya sebetulnya untuk mencegah ya pasutri-pasutri yang galau-galau gitu kan ya, maka biasa tindakan itu kita lakukan pada pasutri yang sudah matang, baik secara psikologis, secara mental sudah matang, sudah siap gitu loh bahwa langkah yang diambil adalah langkah permanen, jadi nggak galau lagi gitu. Oke, jadi sebelum memutuskan harus memapankan dulu ya dok, mantap hati, baru konsultasi. Dok, tapi spermanya tuh sebenarnya ya larinya kemana sih dok? Ya pada waktu itu sama tindakan steril pada perempuan juga ya, sel telurnya larinya kemana ya, diserap sama badan begitu loh. Makanya dulu ada yang bilang kalau udah dilakukan tindakan vasektomi bapak jadi cepet gemuk begitu. Ya sebetulnya itu nggak tepat juga sih, karena sebanyak-banyaknya kalori yang dihasilkan dari sperma yang diserap badan nggak besar-besar amat kok kalorinya begitu. Tapi kalau udah vasektomi tuh masih bisa berhubungan seksual dengan normal dok? Oh seperti biasa, tetapi ejakulasi jadi sedikit atau mungkin bahkan tidak ada ejakulasi begitu. Oh oke, tapi kalau ereksi? Tetap ereksi tidak terganggu, tetapi ejakulasi jadi sedikit. Oke, jadi mungkin ejakulasi resikonya akan menurun, tapi berhubungan seksual masih bisa dengan kondisi normal. Karena libido sama sekali tidak terpengaruh, libidonya tetap ada. Karena kan hormonnya tetap diproduksi, buah zakarnya kan tetap ada. Iya, oke. Sebenarnya vasektomi itu melindungi dari penyakit menular seksual nggak dok? Nah, disinilah kelemahan dari vasektomi, bahwa vasektomi itu berbeda dengan kondom. Kondom selain membatasi, menghambat atau membatasi supaya sperma tidak bisa masuk ke dalam jalan lahir begitu, dia juga sebagai barrier, sebagai pelindung, sebagai selimut, seperti kita menggunakan sarung tangan, mencegah terjadinya kontak langsung antara kulit dengan pasangan seksualnya begitu. Nah, ini yang tidak terjadi pada vasektomi. Pada vasektomi, sentuhan antara kulit dengan pasangan seksual itu tetap terjadi, sehingga disitulah ada kemungkinan terjadinya perpindahan kuman kontak dengan penyakit menular seksual begitu. Oke, baik. Dok, sebenarnya vasektomi ini populer nggak sih secara dunia atau kita di Indonesia? Ya kalau ditanya populer atau enggak, atau banyak yang menggunakan atau enggak begitu ya, memang nggak populer sih, nggak sebanyak itu juga. Tetapi kalau kita mau bilang bahwa ini termasuk salah satu jenis KB yang lagi berkembang juga sih, gitu. Karena dengan munculnya isu-isu mengenai kesetaraan gender dan lain-lain begitu kan, maka vasektomi ini menjadi kembali opsi yang banyak dibicarakan lagi begitu. Tetapi saya nggak bisa menutup mata juga gitu loh ya, bahwa vasektomi ini mungkin punya dampak yang cukup besar juga. Dengan menurunnya volume ejakulasi pada laki-laki, bisa juga akan menurunkan tingkat kenikmatan seksualnya begitu. Sehingga banyak yang setelah mendengar cerita begini jadi udah deh nggak usah aja deh gitu. Berbeda dengan steril pada perempuan atau tubektomi begitu. Pada waktu kita melakukan steril pada perempuan, kita tidak mengganggu sama sekali kenikmatan seksualnya gitu. Oke. Dok, tapi kalau vasektomi itu mempengaruhi nggak ya secara mental gitu dari pria? Sebenarnya enggak, karena secara libido, secara hormon testosteron atau hormon laki-laki sama sekali tidak terpengaruh. Iya, karena masih diproduksi tadi kan hormonnya. Betul. Dan secara bentuk organnya pun juga masih sama, nggak berubah bentuknya begitu. Memang vasektomi ini sekarang dok udah bukan lagi hal tabu ya. Banyak banget yang udah mulai ngobrolin dok. Mungkin dokter ada pengalaman nggak pasiennya nanya-nanya tentang vasektomi? Ada, dan memang cukup banyak yang bertanya-tanya sekarang ini ya, daripada mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu begitu. Cukup banyak yang sudah mulai bertanya-tanya mengenai vasektomi. Bahkan kalau kita menawarkan ke perempuan, ke ibunya begitu, biasanya ibunya bilang, nggak usah deh, biarin bapaknya aja yang steril begitu kan. Betul dok. Jadi ternyata sekarang kontrasepsi nggak cuma di perempuan melulu ya dok ya. Oke, semoga penjelasan tentang vasektomi ini bisa jadi pertimbangan buat moms, dads, dan geng sehat yang masih maju mundur dok. Mungkin ada juga nih yang nonton, maju mundur vasektomi nggak ya? Ada juga kan perempuan yang takut hamil, terus suaminya udah kamu aja yang vasektomi gitu kan. Itu juga mungkin semoga dengan obrolan dengan dokter Evander bisa memantapkan hati. Nah sekarang kita lanjut part tentang kontrasepsi, yaitu kondom sama pil KB di dok. Sebenarnya kan kondom udah lumrah ya dok ya, memang udah cukup populer. Tapi seberapa efektif sih sebenarnya dok alat kontrasepsi si kondom ini? Sangat efektif. Justru kegagalan kondom itu bukan diakibatkan oleh kondomnya sendiri, tetapi cara penggunaannya yang salah, kemudian juga cara penyimpanannya yang salah begitu. Oh, nah, ternyata penyimpanan berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Jadi kondomnya sendiri itu sangat efektif dalam mencegah kehamilan, tetapi yang membuat kita menjadi gagal kondom itu adalah cara pakai dan penyimpanannya. Misalnya gitu loh ya, kita menganjurkan untuk memulai menggunakan kondom sejak awal aktivitas seksual begitu. Nah banyak yang
mendelay itu gitu loh, baru dipasangnya nanti begitu loh, menjelang ejakulasi baru dipasang kondomnya. Ini jelas meningkatkan risiko untuk terjadi kebobolan dari kondomnya itu sendiri. Yang kedua, penyimpanan kondom yang nggak sebagaimana mestinya. Misalnya disimpan di dalam dompet untuk jangka waktu yang lama begitu, atau ditaruh di dalam kendaraan gitu loh, kena panas padahal di dalam tas begitu. Itu akan menurunkan tingkat integritas dari kondomnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian yang kelewat lama begitu loh, pemakaian kondomnya. Jadi aktivitas seksualnya panjang, kondomnya akhirnya lama-lama lubrikasinya hilang begitu, masih dipakai juga, akhirnya timbul robekan mikro, akhirnya bocor kondomnya begitu. Nah, itu yang seringkali menimbulkan kegagalan pada kondom, tetapi bukan kondomnya itu sendiri kalau kita gunakan dengan benar. Iya, jadi harus menggunakan dengan benar, cara penyimpanan juga harus baik, dan sebenarnya kondom ini efektif juga ya dok, benar ya dok? Ya betul, sangat. Sangat. Berarti kalau gitu keunggulan dari kondom dibanding kontrasepsi lain apa aja dok? Kondom itu adalah satu-satunya kontrasepsi yang bisa on and off. Kalau kita mau aktivitas seksual ya on, kita pakai kondomnya. Tapi kalau kita sedang tidak dalam rencana untuk aktivitas seksual kan nggak kita pakai kondomnya, kan kayak gitu. Jadi dia reversibilitasnya sangat tinggi. Mau aktivitas seksual kita pakai, selesai ya sudah kita buang, kita nggak pakai lagi. Gitu. Tadi dokter sempat mention ada resiko bocor juga ya dok ya, karena pemakaian yang terlalu lama. Sebenarnya cara pakai yang benar itu seperti apa sih dok? Jadi dipakai sejak awal aktivitas seksual, bukan dipakai nanti menjelang ejakulasi. Itu nomor satu. Dan yang kedua adalah durasinya begitu ya. Bila lubrikasinya sudah dirasakan berkurang, lebih baik diganti kondomnya, buang, ganti yang baru begitu. Dan penyimpanannya itu juga penting gitu ya. Balik lagi bahwa memang kalau misalnya kita tidak gunakan dalam waktu singkat, jangan disimpan di tempat yang mudah terkena panas gitu. Wah, ini nice info Dr. Evander untuk moms and dads juga geng sehat. Kadang-kadang kita suka oh ya itu tahu kondom, tapi cara pakainya mungkin gak benar, cara naruhnya juga gak benar. Dok, selain dari kondom nih, berarti ada nggak ya kontrasepsi lain untuk pria selain vasektomi tadi, kondom seperti pil gitu mungkin nggak dok? Ya, jadi pil kontrasepsi pada pria ya, itu merupakan salah satu KB modern yang masih dalam level penelitian saat ini ya. Mungkin fase 2 human trials. Jadi fase 2 human trials berarti kita coba pada manusia begitu ya, dengan jumlah sampel yang lebih besar. Nanti itu sampai fase 4 begitu penelitian itu. Ini baru fase 2 dan penelitiannya ada yang berjalan sampai akhir 2025, ada penelitiannya sampai akhir 2026 gitu. Jadi penelitiannya bisa selesai cepat atau masih lama begitu ya. Dan nanti kan setelah penelitian baru nanti dilepas ke masyarakat, dijual ke umum kan begitu ya. Dan jadi masih agak panjang sebetulnya untuk kita ngomongin KB oral atau KB pil pada pria begitu. Tetapi pada prinsipnya mereka punya beberapa mekanisme kerja sebetulnya pada prinsipnya ya. Prinsip yang pertama adalah menghambat proses spermatogenesis atau pembuatan sperma. Itu nomor satu, bikin spermanya jadi sedikit. Yang kedua adalah membuat pergerakan sperma jadi nggak bagus. Jadi dia mencegah pembentukan dari ekor spermanya begitu. Jadi spermanya yang dihasilkan tidak bisa bergerak dengan baik begitu. Jadi itu adalah dua mekanisme dasar. Meskipun nanti mungkin akan ada jenis-jenis baru lagi yang bertugas atau bekerja dengan cara menekan proses spermatogenesis itu pembuatan sperma. Nanti mekanisme kerjanya akan sangat variatif. Nah, karena levelnya sekarang kebanyakan masih penelitian ya gitu ya. Jadi kita lebih baik stick to the plan aja yang ada aja dulu sekarang kita mau pakai mana kan kayak gitu. Karena masih dalam penelitian berarti belum ada di pasaran ya, Dok. Betul. Meskipun moms and dads juga geng sehat, wah, ini kayaknya solusi nih pil KB, tapi karena masih penelitian masih belum bisa banyak ya dok ya yang informasinya yang bisa disampaikan ke masyarakat. Kalaupun nanti misalnya mulai diproduksi massal begitu ya, maka nanti pemakaian pil kontrasepsi pada pria itu sama seperti pil KB pada perempuan. Jadi diminum terus-terusan. Jadi bukan cuma diminum pada waktu aktivitas seksual, nanti akan diminum terus-terusan begitu loh ya. Jadi setidaknya itu yang saya ketahui dari yang trial yang berlangsung 2025 dan 2026 ini begitu. Nanti itu akan diminum terus-terusan obatnya. Sama kayak pil KB wanita yang 1 sampai tanggal 30 ya dok ya? Yes, betul. Yang siklik sifatnya. Kalau pada laki-laki mungkin nggak sesiklik itu, tetapi tetap mesti diminum terus-terusan. Karena sperma itu bukan seperti sel telur yang diproduksi, dikeluarkan dan mati dalam waktu 24 jam. Sperma itu bisa disimpan di dalam kantong sperma di dalam buah sakar bisa sampai berbulan-bulan begitu loh. Jadi kalau kita pun mulai mengkonsumsi obatnya sekarang, nanti ada ejakulasi pasti masih ada spermanya. Karena itu yang disimpan beberapa bulan yang lalu begitu. Dok, ini seru banget nih ngobrolin tentang kontrasepsi pria. Tapi saya mau bacain dulu nih dok.
pertanyaan dari penontonnya Gue Sehat dan ada Moms and Dads. Kita masuk ke segmen party pertanyaan titipan. Oke, jadi nih dok, party pertama pertanyaan titipan dok. Dok, bener nggak banyak pria takut vasektomi, bahkan istrinya jadi insecure nih dok setelah vasektomi gak jadi setia. Waduh, gimana nih dok? Ya sebetulnya kalau kita ngomong kesetiaan ya, itu bukan gara-gara udah di vasektomi atau belum kan gitu benar, ya. benar. Jadi sudah ataupun belum di vasektomi nggak akan memberikan jaminan seorang pria setia atau tidak setia kan Iya, gitu. betul. Ya memang kekhawatirannya kan kalau belum di vasektomi nanti punya anak di mana-mana kan kayak gitu kan. Tetapi sebetulnya ya itu kita nggak bisa buktikan. Kalau misalnya memang ya aslinya tidak setia ya di vasektomi ataupun tidak di vasektomi nggak akan berpengaruh gitu. Betul. Kesetiaan bukan terpengaruhi vasektomi, guys. Dok, parti kedua, berapa sih sebenarnya dok biaya vasektomi? Mungkin estimasi. Dan ini kayaknya geng sehat nih pengen tahu prosedurnya tuh menakutkan nggak sih dok atau gimana? Ya, jadi tadi di awal udah di-spill sedikit mengenai prosedurnya ya, bahwa prosedurnya bisa pakai bius lokal, kemudian bisa juga kalau ketakutan banget bisa pakai bius umum, begitu kan ya, dibikin tidur. Kemudian prosesnya juga sebenarnya singkat sih, mungkin setengah jam sampai 1 jam, tergantung dari tingkat kesulitannya gitu ya. Misalnya memang organnya susah, begitu bapaknya gemuk, mungkin akan lebih sulit daripada kalau bapaknya nggak gemuk, begitu. Kemudian kalau soal biaya begitu ya, mungkin biaya ini agak sedikit ngambang nih, karena nanti beda rumah sakit, beda kota, beda harga, jadi kan kayak gitu ya. Tapi ya apakah ditanggung oleh BPJS? Saya nggak tahu nih ditanggung BPJS atau enggak ya. Gitu. Kalau ditanggung ya gratis kan. Geng sehat bisa langsung tanya ke RSI Bunda Ciputat ya dok ya. Boleh ngobrol-ngobrol sama dokter Evander juga sebelum memutuskan untuk vasektomi. Dok, parti ketiga nih, apakah vasektomi bisa menyebabkan kanker prostat karena si sperma tidak bisa keluar? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya pada waktu kita memotong vas deferens, pada waktu kita memotong saluran sperma, itu sebetulnya kita tidak mengganggu kelenjar prostatnya, begitu loh. Jadi kalau kita bicara mengenai ejakulasi, maka ejakulasi itu ada 2 sebetulnya yang dikeluarkan. Yang pertama-tama adalah sel spermanya sendiri, ya, atau spermatozoa, dan yang kedua itu adalah cairan spermanya atau semen, begitu loh. Jadi ada 2 komponen, spermatozoa dan semen, begitu. Nah, spermatozoa itu yang dihasilkan oleh buah zakar. Dan itu yang dipotong sehingga spermatozoanya nggak bisa keluar dari buah zakar. Itu dipotong di vas deferens, makanya namanya vasektomi begitu. Tetapi cairan semen, cairan spermanya itu sendiri itu dihasilkan oleh kelenjar prostat begitu loh. Dan cairan prostat ini masih bisa keluar pada waktu kita melakukan hubungan seksual dan terjadi ejakulasi begitu. Masih bisa keluar, tetapi otomatis volumenya sedikit karena tidak disertai dengan isi dari buah zakar begitu loh. Makanya sebetulnya kalau ditanya menimbulkan kanker prostat atau enggak selama memang terjadi aktivitas seksual dan ada ejakulasi begitu. Iya. Wah, cukup lengkap banget. Dok, parti terakhir. Sebenarnya ada nggak sih dok syarat-syarat vasektomi? Misalnya usianya maksimal harus berapa? Atau anak harus 5 dulu dok baru vasektomi? Ada nggak sih dok sebenarnya? Ya, pada prinsipnya memutuskan untuk bereproduksi, jumlah anaknya harus gendernya apa, itu adalah pilihan dari pasutri begitu ya. Dan your body your choice gitu kan begitu. Jadi selama sudah merasa cukup matang untuk mengambil keputusan, ya silahkan aja melakukan tindakan vasektomi itu begitu. Memang sih ada seolah-olah kayak peraturan yang tidak tertulis. Saya suka bilang ya kearifan lokal lah mungkin begitu ya, karena cuma di Indonesia begitu. Umur 35 tahun katanya ke atas kalau mau itu silahkan, mau steril atau mau vasektomi silahkan begitu. Ya boleh-boleh aja sih begitu, karena umur 35 tahun ke atas kita anggap sudah cukup matur atau dewasa untuk mengambil keputusan kan begitu. Oke. Wah, sebenarnya banyak banget yang mau saya tanyain sama dokter Evander, tapi waktunya udah mau habis dan dokter Evander mau lanjut praktek. Sebelum kita selesai nih, dok ada ini nggak dok tips-tips atau closing statement dari dokter Evander tentang kontrasepsi pria? Yes, jadi mungkin untuk para dads berarti ya, kan udah pada punya anak pasti ya. Itu mudah-mudahan kalau misalnya mau melakukan vasektomi atau memikirkan untuk melakukan tindakan sterilisasi pada pria begitu ya, sekarang udah bukan hal yang tabu lagi, malahan itu sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab begitu ya dari seorang pria begitu untuk menjamin istilahnya kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangganya begitu ya. Dan kemudian tentunya ini kembali lagi pada keputusan individu masing-masing dan harus didiskusikan juga dengan pasangan hidupnya begitu kan, mengenai rencana mau punya anak
anak berapa, gendernya bagaimana, begitu kan. Nah, jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut, prosesnya simple, sederhana. Nanti silahkan boleh tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Pastikan semuanya sudah mendapatkan informasi yang bulat, utuh, dan lengkap sebelum mengambil keputusan. Karena vasektomi pada pria itu adalah suatu keputusan yang sifatnya permanen. Iya, oke. Oke, geng sehat, Moms and Dad. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke temennya, ke kerabatnya, supaya pada banyak lagi yang tahu tentang kontrasepsi pria. Sampai jumpa di ngoprek selanjutnya. Dadah!